Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmah, melimpahkan barakah, melimpahkan maghfirah kepada kami dan juga kepada jenengan sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya kita bisa menyelesaikan berbagai amalan soleh. Jenengan bisa ngaji barusan, bisa tadarusan, jenengan bisa sholat subuh tadi pagi, bisa sholat sunnah qobliyah subuh, bisa sholat duha, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa doa, bisa sedekah. Ini semua amalan soleh bisa kita lakukan semata-mata karena Allah menolong kita, karena Allah mudahkan kita, karena Allah berikan kita taufik. Bukan karena kitanya yang hebat, bukan karena kitanya yang pinter, bukan karena kitanya yang alim. Kita ini makhluk yang lemah, gak bisa apa-apa. Bahkan Nabi saja berdoa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku bergantung pada diriku sendiri, walaupun cuma sekedar dalam urusan mengedipkan mata. Untuk bisa ngedip seperti ini, kita butuh pertolongan Allah. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa ngedip seperti ini. Apalagi perkara yang besar-besar, bisa kumpul seperti ini, bisa ngaji, ini semua atas pertolongan Allah. Oleh karena itu banyak-banyak kita bersyukur pada Allah, banyak-banyak kita muji nama Allah, dan banyak-banyak kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, beserta para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti tuntunan, mengikuti sunnah beliau sampai yaumul qiyamah kelak, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari yang cerah ini, kita akan mengulang kembali salah satu pelajaran akidah Islamiyah, yang mana saya yakin pelajaran ini sudah jenengan terima mulai sejak kecil, ya, ketika masih sekolah, ya, sudah diajarkan oleh para ustadz sejak dahulu, yaitu tentang mengimani adanya alam kubur. Mengimani adanya alam kubur. Ini pelajaran akidah Islam yang sudah sering diulang-ulang dan sudah disampaikan sejak dahulu, bahwasanya setelah manusia meninggal ada alam lain namanya alam kubur. Walaupun sudah sering diulang-ulang, walaupun jenengan sudah tahu, namun tetap perlu kita sampaikan lagi, tetap perlu kita ulang. Supaya apa? Pertama, supaya tambah yakin, supaya tambah yakin, karena masalah alam kubur ini masalah gaib, yang mana masalah gaib itu tidak ada cara untuk mengetahuinya kecuali dari dalil Al-Quran atau hadis. Ada di sini yang pernah ke alam kubur? Cung tangan. Belum ada ya? Kalau ada yang ngacung, saya kabur nanti. Jadi nggak bisa berdasarkan pengalaman. Satu-satunya cara hanya berdasarkan dalil. Ya, maka wajar kadang-kadang mungkin orang merasa berkurang keyakinannya karena belum melihat langsung. Oleh karena itu, untuk bertambah keyakinan kita harus terus ulang lagi sampai yakin. Kemudian perlu kita ulang-ulang terus. Kenapa? Karena banyak sekali miskonsepsi, banyak sekali salah kaprah, salah paham seputar masalah alam kubur ini di tengah masyarakat. Yang ini perlu kita koreksi. Maka kita perlu pelajari, ya, supaya kita terhindar dari salah kaprah. Memang terkadang salah kaprah, terlebih salah kaprah
ini bisa menjerumuskan ke dalam khurafat. Apa itu khurafat? Khurafat itu keyakinan yang tidak benar. Al-aqaid al-batilah itu definisi khurafat. Keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Nah, maka untuk mencegah itu kita terus menuntut ilmu, terus belajar, terus ngaji, sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya khurafah. Ya, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang adanya alam kubur setelah kematian. Ini adalah perkara yang banyak sekali disampaikan di dalam Al-Quran, dan juga banyak sekali disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi, dan juga kesepakatan para ulama. Saya di sini merujuk kepada buku yang saya tulis sendiri. Ini judulnya Alam Kubur Itu Benar Adanya. Karena di masjid itu nggak boleh jualan, jadi saya nggak kasih tahu di mana belinya. Nanti cari sendiri monggo ya. Ini buku yang sudah saya tulis lama, alhamdulillah sejak tahun 2021. Ya, saya akan sampaikan beberapa dalil Al-Quran, hadis, dan juga ijma ulama yang menunjukkan bahwasanya ada alam kubur itu. Yang pertama dalil dari Al-Quran. Jangan bisa lihat langsung di surat Al-Mu'min ayat 45 sampai 46. Surat Al-Mu'min ayat 45 sampai 46. Ayat ini bicara tentang Fir'aun dan pengikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adzab." Dan Fir'aun beserta dengan kaumnya, mereka dikepung oleh azab yang buruk, azab yang mengerikan. An-nar yu'raduna 'alaiha wuduwan wa 'ashiyyan. Neraka diperlihatkan kepada mereka di pagi hari dan di sore hari. Neraka diperlihatkan, artinya mereka belum masuk neraka, cuma diperlihatkan dulu di setiap pagi dan setiap sore. Wa yawma taqumus sa'ah, dan di hari ketika hari kiamat terjadi, adkhilu ala fir'aun su'al 'adzab, adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. Kata Allah, masukkanlah Fir'aun beserta dengan pengikutnya kepada azab yang lebih pedih lagi. Al-Mu'min 45 sampai 46. Perhatikan kata Allah, wa yauma taqumus sa'ah, di hari di mana kiamat terjadi. Nah, berarti yang sebelumnya kata Allah, mereka haqa bi ali fir'aun su'ul 'adzab, mereka diazab, diperlihatkan neraka pagi dan sore hari. Setelah itu kata Allah, nanti ketika kiamat datang, berarti yang sebelumnya ini terjadinya sebelum kiamat. Mereka diazab, mereka diperlihatkan neraka jahanam setiap pagi dan sore. Ini terjadinya sebelum kiamat. Maka terjadinya di mana? Terjadinya di alam kubur. Sehingga ayat ini menunjukkan adanya alam kubur, adanya azab kubur. Kemudian di ayat yang lain, yaitu surat Al-An'am ayat 93. Surat Al-An'am ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil maut." Andaikan kalian bisa melihat proses malaikat maut mencabut nyawa orang-orang yang zalim. Kata Allah, andaikan kamu bisa melihat proses bagaimana malaikat maut mencabut nyawa orang-orang yang zalim. Basitu aidihim, yang mana ketika itu malaikat mencabutnya dengan membentangkan tangan dia sambil mengatakan, akhriju anfusakum, ayo keluarkan rohmu, ya, dengan cabutan yang cepat dan keras disebutkan dalam hadis, sambil mengatakan ayo keluar. Ini kalau orangnya zalim.
Al-yawma tujzauna 'adzabal huni. Hari ini telah dipersiapkan untukmu azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi. Karena kamu dahulu ketika masih hidup suka berkata-kata tentang Allah yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kamu sombong, tidak mau mengamalkan ayat-ayat Allah. Surat Al-An'am ayat 93. Perhatikan dalam ayat ini, malaikat maut ketika mencabut nyawa, dia mengatakan al-yauma tujzauna 'adzabal huni. Hari ini telah dipersiapkan adab yang menghinakan untukmu. Hari ini berarti hari di mana dia dicabut nyawanya. Berarti itu terjadinya sebelum kiamat. Ya, maka adab yang dimaksud oleh ayat ini maksudnya apa? Adab kubur. Ya, adab kubur. Sehingga ayat ini menunjukkan adanya adab kubur. Kemudian dalil yang ketiga dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 154. Al-Baqarah 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat." Jangan kalian mengatakan bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Orang yang syahid di jalan Allah jangan dibilang mati. Bal ahya, namun mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, namun kalian tidak merasakannya. Al-Baqarah 154. Ini menunjukkan adanya kehidupan setelah kematian, sebelum hari kiamat. Itu di mana? Di alam kubur. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan ayat ini. Kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa para syuhada itu hidup di alam barzakh. Alam barzakh. Alam barzakh sama dengan alam kubur. Dalam keadaan senantiasa diberikan rezeki oleh Allah, sebagaimana dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya para syuhada itu hidup di alam barzakh atau alam kubur. Sedikit intermezzo tentang makna alam barzakh. Barzakh secara bahasa Arab artinya sesuatu yang ada di antara dua perkara. Jadi, misalnya ini apa namanya? Pohon hias, ini isu. Tangan saya ada di antara keduanya, maka ini barzakh dalam bahasa Arab. Ya, sesuatu yang ada di antara dua perkara. Atau bisa kita terjemahkan barzakh itu dinding penghalang, karena menghalangi. Kenapa kok alam kubur disebut dengan alam barzakh? Karena alam barzakh ini menjadi pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Seperti dinding yang tidak bisa dilewati. Maka orang yang sudah ada di alam barzakh tidak bisa kembali ke alam dunia, karena terhalang oleh dinding. Ada penghalangnya. Ini bukan dinding yang menghalangi, tapi ini kiasan saja. Artinya ada yang menghalangi, nggak bisa kembali ke alam dunia. Makanya disebut dengan alam barzakh, karena terhalangi. Nah, ini beberapa ayat Quran. Sebetulnya masih banyak ya ayat Quran yang menunjukkan adanya alam kubur. Namun kita lanjut untuk menyebutkan dalil-dalil dari hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an la tadafanu." Andaikan bukan karena kalian itu saling menguburkan satu sama lain. Andaikan bukan karena kalian kan kalau mati saling menguburkan. Si fulan mati, ya kita kuburkan.
si alam mati kita kuburkan. La da'awtu Allah azza wa jalla an yusmi'akum min adzabil qabri. Sungguh aku ingin berdoa kepada Allah, kata Nabi, agar kalian semua diperdengarkan azab kubur ma asma'ani, yang aku dengar. Jadi Nabi mendengar suara-suara azab kubur, dan Nabi ingin kita juga dengar. Supaya apa? Supaya kita itu selalu ingat mati, supaya kita itu takut maksiat. Jangan ketika mau maksiat, misalnya mau judi slot, kan pakai HP ya. Mau judi slot, tiba-tiba dengar azab kubur, wah, kuburan yang sebelah sana, wah, yang sebelah sana, ngeri sekali. Yang tadinya mau judi nggak jadi, saya takut diazab seperti itu. Sebetulnya Nabi ingin seperti itu, kita mendengar azab kubur. Tapi masalahnya, kata Nabi, kalian kalian kan saling menguburkan. Kalau nanti kalian dengar azab kubur, jadinya apa? Nggak berani menguburkan orang. Ada orang mati, wah, gak mau, saya ngeri, banyak orang teriak-teriak. Ya, nanti ada orang mati nggak bisa dikuburkan, susah. Maka Nabi tidak jadi berdoa seperti itu. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Maka hadis ini menunjukkan adanya azab kubur. Adanya azab kubur menunjukkan adanya alam kubur. Kemudian dalam hadis yang lain, dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqidal mu'minu fi qabrihi," ketika mayit seorang muslim sudah dimasukkan ke dalam lubangnya, maka dia akan didatangi oleh siapa? Oleh malaikat. Namanya siapa? Malaikat. Yang satu Munkar, yang kedua Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat ini akan bertanya 3 pertanyaan. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhan? Yang kedua, man nabiyyuka, siapa nabimu? Yang ketiga, madinuka, apa agamamu? Cuma 3 pertanyaan saja, Bu. Enggak banyak-banyak, enggak seperti tes CPNS. Soalnya banyak. Ini cuma 3. Berarti gampang, berarti gampil. Belum tentu, Bu. Karena 3 pertanyaan ini nggak bisa dihafal jawabannya. Mungkin sedangkan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah, gampang. Man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinuka, apa agamamu? Islam. Gampang. Tapi nggak bisa dihafal. Dan juga nggak bisa nyontek, ngepek, nggak bisa. Jadi kalau nanti di kain morinya diselipkan tulisan, nomor 1 jawaban Allah, nomor 2 Nabi Muhammad, nomor 3 Isa, diselipkan di kain mori, nggak bisa ngepek. Dan juga nggak bisa apa? Call a friend, minta bantuan teman. Zaman dulu kan ada kuis, apa namanya, Bu? Who wants to be millionaire? Nah, Tantowi Yahya, Bu. Di sini ada yang nggak kenal Tantowi Yahya? Berarti masih muda. Kalau kenal berarti sudah berumur, ya. Nah, itu kuis wants to be millionaire. Kalau nggak bisa jawab, nanti nelfon temennya. Nah, kalau pertanyaan di alam kubur nggak bisa, buat siapa? Maka kata Nabi SAW, orang yang beriman, thumma syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Orang yang beriman akan bersyahadat nanti. Ketika ditanya, dia bisa jawab dan dia akan bersyahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dia akan bisa jawab dengan mudah. Fadzalika qauluhu, itulah yang dimaksud oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 27.
Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan kuatkan, Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan qaulul tsabit. Qaulul tsabit artinya kemampuan untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Syaratnya apa? Syaratnya kata Allah, yutsabbitullahu alladhina amanu. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman. Nah, itu kuncinya. Kalau jenengan ingin bisa dengan mudah menjawab 3 pertanyaan kubur, yang mana nanti orang yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini langsung dapat nikmat kubur. Jadi bukan hadiahnya bukan uang, bukan mobil, bukan rumah, nikmat kubur. Syaratnya amanu, beriman. Tentunya imannya harus iman yang benar, iman yang sejati, iman yang kokoh. Itu syaratnya. Jadi nggak bisa ngafal, nggak bisa ngepek, nggak bisa tanya orang, hanya bisa dijawab dengan iman yang benar. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim tentang pertanyaan di alam kubur. Ya udah, ini juga dalil tentang adanya alam kubur. Kemudian hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Affan beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Bahwasanya alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Awal perjalanan akhirat artinya itu baru start, masih panjang perjalanannya sampai masuk surga, masih panjang. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang selamat di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Di alam kubur selamat, nanti di akhirat insyaallah pasti selamat. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Siapa yang tidak selamat di alam kubur, maka setelahnya lebih susah. Waliyadzubillah. Ini kata Nabi SAW. Utsman bin Affan setelah mendengarkan hadis ini, beliau mengatakan, ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afda'u minhu. Tidak pernah aku melihat suatu pemandangan yang lebih menakutkan kecuali kuburan. Jadi Utsman bin Affan takut kepada kuburan. Apakah karena takut kepada pocongan, kuntilanak, kalong wewe, genderuwo, buto hijau? Bukan, ya. Tapi karena takut nggak selamat di alam kubur. Jadi Utsman ketika lihat kuburan itu sedih bawaannya. Aduh, nanti saya selamat nggak ya? Sedih, khawatir. Dan itulah seharusnya sikap kita kalau kita di kuburan, ya. Jadi usahakan ini adab ketika di kuburan, kalau dengan ziarah atau kalau dengan mengantarkan jenazah, maka adabnya di kuburan usahakan hadirkan hati yang sedih. Bahwasanya kita juga akan menyusul dia. Bahwasanya kita juga tidak ada jaminan selamat di alam kubur. Ya, kita harus banyak-banyak introspeksi diri. Jangan di kuburan itu cenganas cengenges, ya, ketawa ketiwi, ya, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa haru. Ini kurang tepat, kurang baik. Jangan-jangan orang-orang yang di kuburan kok masih bisa cenganas cengenges, masih bisa ketawa ketiwi, jangan-jangan hatinya keras, hatinya mati, sudah tidak tersentuh dengan nasihat kematian. Tapi mengatakan kata bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Harusnya dengan adanya orang meninggal, kita ikut haru, kita ikut sedih, kita juga merasa tidak aman, khawatir, jangan-jangan saya nggak selamat di alam kubur. Ini hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya ada alam kubur, ada azab kubur. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Masih banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan adanya alam kubur, adanya nikmat kubur, adanya azab kubur, adanya pertanyaan di alam kubur.
Dan ini adalah ijma ulama, tidak ada khilafiyah. Tidak ada khilafiyah. Artinya kalau ada orang yang meyakini alam kubur itu tidak ada, maka jelas orang ini menyimpang. Ini orang nggak benar. Dan ada sampai hari ini ada orang yang seperti itu. Ya, ada sebagian sekte namanya sekte Mu'tazilah. Sekte Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sekte yang mereka mendewakan akal. Jadi semua harus masuk akal menurut mereka. Sehingga ada ulama-ulamanya juga, ulama-ulama Mu'tazilah nulis kitab-kitab juga. Di dalam kitab-kitabnya ulama-ulama Mu'tazilah itu dipertanyakan, mana katanya ada alam kubur. Lalu kuburan saya gali, kuburan 2 kali 1 meter saya gali, mana gak ada apa-apa, gak ada malaikat, gak ada siksa kubur, gak ada nikmat kubur. Katanya ada kasur dari surga, gak ada kasur. Digali katanya, mana gak ada. Ini mendewakan akal. Tentunya alam kubur itu beda dengan kuburan. Kalau kuburannya 1 kali 2 itu kuburan. Kalau dengan gali ya adanya tanah, adanya cacing, adanya belatung, adanya tulang belulang. Alam kubur itu perkara gaib, tidak terlihat, kita nggak bisa kelihatan kecuali dengan sudah tidak bernyawa lagi. Ya. Jadi ada sampai hari ini ada orang-orang yang tidak percaya alam kubur. Maka ini jelas keyakinan yang menyimpang. Karena ini ijma ulama seperti dikatakan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Ibanah, wa jahadu 'adzab al-qabri wa anna al-kuffara fi quburihim yu'adzabuna. Dan orang-orang Mu'tazilah, kata beliau, mengingkari adanya azab kubur, dan mereka mengingkari adanya azab kubur untuk orang-orang kafir. Wa qad ajma'a 'ala dzalika as-sahabatu wat-tabi'una radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Padahal adanya azab kubur dan juga adanya alam kubur ini telah disepakati oleh para sahabat Nabi dan para ulama Nabi, tidak ada khilafiyah. Ya, maka kita wajib mengimani bahwasanya setelah kematian itu ada alam yang lain yang berbeda dengan alam kita ini, berbeda dengan alam dunia yang disebut dengan alam kubur atau alam barzakh, yang mana nanti manusia akan tinggal di sana dalam keadaan imma mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Cuma ada 2 keadaan. Nah, mereka di sana sampai Allah Ta'ala jadikan hari kiamat terjadi. Baru setelah itu nanti ada kumpul di padang mahsyar, baru nanti ada hisab, baru nanti ada mizan, melewati jembatan dan seterusnya. Tapi sebelum kiamat, maka orang-orang yang sudah mati ada di alam kubur. Dan ini akidah Islam yang wajib kita yakini sekali lagi. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang di alam kubur ada 5 golongan. Ada 5 macam orang di alam kubur. Ada 5 golongan. Yang pertama, ini golongan yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, yang mana mereka keadaannya di alam kubur paling enak, paling nikmat, paling mulia. Golongan pertama yaitu mereka para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Mereka para nabi dan rasul, pertama bentuk kenikmatan di alam kuburnya mereka tidak ditanya. Tidak ditanya dengan 3 pertanyaan tadi, tidak. Nah, gimana ditanya? Pertanyaannya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Saya nabi. Nggak mungkin nabi ditanya. Ya. Jadi para nabi dan rasul tidak ditanya 3 pertanyaan, langsung bablas mendapatkan nikmat kubur. Dan juga mereka di alam kubur dalam keadaan sedang sholat.
keadaan yang paling mulia, sholat sampai hari kiamat. Ya. Tidak usah dibayangkan berapa rakaatnya. Pokoknya itu keadaan yang paling mulia. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Sampai jasadnya saja utuh. Ini menunjukkan mereka itu merasakan nikmat di alam kubur yang paling pol, yang paling maksimal, sampai jasadnya pun utuh sampai hari kiamat. Pasti demikian. Dan ibu-ibu perlu ketahui ya, bahwasanya ada para ulama, dari sekian banyak nabi dan rasul, hanya 2 nabi yang makamnya diketahui secara pasti, yang posisi makamnya diketahui secara pasti. Yang pertama siapa? Nabi Muhammad SAW, jelas di Madinah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina. Ya, Nabi Ibrahim makamnya di Palestina. Adapun yang lain-lainnya tidak diketahui secara pasti. Ya, seperti makamnya Nabi Musa. Ya, makam Nabi Musa di Palestina katanya ada. Di Jordania katanya juga ada. Di Mesir katanya ada. Macam-macam ya. Saya pernah ke Palestina ya, dibawa makam Nabi Musa. Saya juga pernah ke Jordan, juga dibawa ke makam Nabi Musa. Yang benar yang mana ini? Ya. Jadi tidak bisa diketahui secara pasti. Artinya masih simpang siur. Tapi yang pasti Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi para nabi dan rasul dalam keadaan yang paling mulia di alam kuburnya, bahkan yusallur dan mana sedang sholat. Golongan yang kedua, golongan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, baik mati syahid dalam perang fi sabilillah, dalam jihad, atau mati syahid dalam berdakwah. Jadi kalau dengan datang ke pengajian, datang ke majelis ilmu seperti ini, majelis taklim, dilalah di tengah jalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa jenengan dalam perjalanan menuju majelis taklim, maka jenengan mati syahid. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu jihad. Menuntut ilmu jihad. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, man ata masjidana liyu'allima fihi al-ilma aw yata'allamahu fahuwa mujahidun fi sabilillah. Siapa yang datang ke masjid kami untuk mengajarkan ilmu, dakwah seperti saya, atau untuk belajar ilmu, belajar ngaji seperti jenengan, fahuwa mujahidun fi sabilillah, maka dia mujahid fi sabilillah. Maka jangan malas datang majelis taklim. Ya, kita berharap, saya berharap ketika saya datang ke majelis taklim untuk mengajar, saat itulah Allah cabutnya nyawa saya. Ya, bukan sedang rebahan di kasur, bukan sedang main HP, bukan sedang senang-senang, saya ingin dicabut dalam keadaan jihad. Ya, ketika dakwah atau ketika jenengan mau belajar, atau bahkan ketika di majelis ilmu, majelis taklim, Allah cabut nyawa kita. Itu husnul khotimah. Nah, orang yang mati syahid, maka dia mendapatkan nikmat kubur langsung juga tanpa melewati 3 pertanyaan. Jadi ini spesialnya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid. Wahai Rasulullah, apakah benar orang yang beriman itu tidak akan ditanya di alam kubur? Apakah orang yang mati syahid tidak ditanya di alam kubur? Qala, Nabi mengatakan, na'am, iya. Kafa bi baraqatis suyufi ala ra'sihi fitnatan. Kata Nabi, cukuplah sabetan pedang yang mereka rasakan itu sebagai ujian. Mereka tidak diuji lagi setelah itu. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Maka orang yang mati syahid tidak diuji di alam kuburnya. Ya, tidak ditanya lagi.
ketika dikubur langsung mendapatkan nikmat kubur langsung. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan syahid. Amin. Yang ketiga, golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Golongan orang yang beriman dan beramal soleh namun tidak mati syahid, tapi dia beriman dan beramal soleh. Maka mereka akan menghadapi 3 pertanyaan: man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Dan mereka pasti bisa menjawabnya. Kalau dia beriman, beramal soleh pasti bisa menjawab, pasti gampang, lewat. Dan mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur itu banyak. Ini sebetulnya saya sebutkan juga di sini dengan dalil-dalilnya, tapi supaya meringkas saja. Nikmat kubur pertama akan diberikan dipan dari surga. Nah, jadi tempat tinggalnya itu kasur dipan dari surga. Nggak perlu ditanya bagaimana empuknya, bagaimana nikmatnya, nggak perlu ditanya, dari surga. Kemudian akan ditemani oleh sosok yang ganteng, yang rupawan, yang wangi, yang cerah mukanya, yang merupakan representasi dari amalan soleh dia. Kemudian akan dibukakan pintu surga. Jadi di alam kuburnya ada pintu yang di sisi sebelah sananya surga. Memang belum bisa masuk, nggak bisa. Tapi karena pintunya dibuka, orang yang mendapatkan nikmat kubur ini bisa melihat pemandangan surga yang indah. Kemudian juga dia mendapatkan segarnya angin surga, adem, okay? Kemudian mendapatkan wangi surga, mendapatkan suara-suara dari surga, suara-suara yang merdu, luar biasa. Kemudian juga akan diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Kemudian orang yang mendapatkan nikmat kubur juga bisa saling mengunjungi satu sama lain. Yang kepada orang yang mendapatkan nikmat kubur bisa saling sowan, bisa saling ketemuan nanti di alam kubur. Ini beberapa nikmat kubur. Saking nikmatnya sampai-sampai disebutkan dalam hadis. Fa idza ra'a ma fil jannah, ketika orang yang mendapatkan nikmat kubur ini melihat surga dari pintu tadi, qala, dia mengatakan, Rabbi ajil qiyamas sa'ah. Ya Allah, tolong dong kiamat itu yang cepat aja, segerakan hari kiamat. Saking nikmatnya dia pengen kiamat segera datang. Kalau nikmat kubur senikmat itu, gimana nikmat surga? Jadi dia pengen segera, kalau nikmat kubur seenak ini, saya pengen segera merasakan nikmat surga. Dan dia ingin kumpul bersama keluarganya. Karena orang yang di alam kubur belum tentu bisa ketemu dengan keluarga nanti kan. Bisa jadi ada yang meninggal duluan, okay? Bisa jadi nanti ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang dia harus diadab dulu, belum tentu bisa kumpul. Maka dia ingin segera kiamat datang supaya bisa kumpul dengan keluarganya. Kama arji'u ila ahli wa mali, sehingga aku bisa berkumpul kembali dengan keluargaku dan juga dengan hartaku. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Ini golongan ketiga, golongan orang yang beriman dan beramal soleh. Dia akan ditanya dengan 3 pertanyaan dan akan bisa jawab dan akan mendapatkan nikmat kubur. Golongan yang keempat, orang-orang yang masih punya iman. Ya, dia meninggal dalam keadaan Islam, masih punya iman, tapi tidak beramal soleh, banyak maksiatnya, banyak melalaikan kewajiban-kewajiban agama. Maka orang seperti ini mereka akan mendapatkan azab kubur. Mereka akan ditanya dengan 3 pertanyaan: man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, tapi nggak bisa jawab. Na'udzubillah min dzalik. Nggak bisa jawab, karena nggak bisa jawab akhirnya diazab kubur. Dan azab kubur jangan dianggap remeh. Ya, azab kubur disebutkan di dalam hadis, "Tsumma yuqayyadu lahu a'ma abkamu
ma'ahu mirzabatun min hadidin. Di antara bentuk azab kubur adalah orang yang diazab ini akan ditemani oleh sosok yang mengerikan, yang hitam, besar, baunya busuk, wajahnya garang, matanya buta, kemudian dan dia juga bisu, nggak bisa dinego. Kalau dia buta, dia bisu. Dan dia membawa mirzabatun min hadidin, membawa palu dari besi. Lau duriba biha jabalun la sara turaba. Andaikan palu dari besi ini digunakan untuk mukul gunung Merapi misalnya, gunung Merapi langsung hancur jadi debu. Langsung. Palunya sakti mandraguna. Ini jauh lebih sakti daripada palunya Thor. Ada yang tahu Thor? Nanti tanya sama anaknya ya. Nah, Thor itu siapa? Ini palunya ngeri, digunakan untuk mukul gunung langsung jadi debu. Fayadribuhu biha darbatan. Maka si orang ini, orang yang tadi dia tidak beramal soleh, mendapatkan azab kubur, dia dipukul dengan palu itu. Bayangkan ya, palu yang kalau mukul gunung Merapi hancur, digunakan untuk mukul orang. Maka dia teriak sejadi-jadinya, wah sakit. Yang yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghribi illa thaqalain. Yang mana teriakan kesakitan dia terdengar oleh semua makhluk dari timur sampai barat kecuali dua makhluk. Itu siapa? Manusia dan jin. Nggak bisa dengar. Kita nggak bisa dengar. Ini sekarang ini nih, ada orang-orang yang sedang di azab kubur, yang dia teriak kesakitan, sakit. Lalu dipukul dengan palu yang seperti itu. Fayasiru turaban. Setelah dia merasakan sakit yang luar biasa, jadi debu, dia hancur. Nah, gunung aja hancur, apalagi orang. Tsumma tu'adu fihi ar-ruh. Setelah hancur, dibentuk lagi, dikembalikan lagi rohnya, kemudian dipukul lagi, teriak lagi, mati lagi, jadi debu lagi, dibentuk lagi, dipukul lagi, teriak lagi, seperti itu terus. Na'udzubillahi min dzalik. Ini azab kubur. Hadisnya sahih riwayat Abu Daud. Namun orang-orang yang matinya masih punya iman, masih Islam, namun dia tidak beramal soleh, dia akan diazab kubur, namun tidak selama-lamanya. Sekadar maksiat dia. Kalau maksiatnya sedikit, ya sebentar diazab. Maksiatnya banyak, ya lama diazabnya, bertahun-tahun. Sampai habis maksiatnya, kemudian dia baru mendapatkan nikmat kubur. Ini pentingnya masih punya iman, karena tetap ujungnya akan baik. Nah, orang yang kelima ini yang paling ngenes, golongan yang kelima, yaitu golongan orang-orang munafikin dan orang-orang kafir yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka akan mendapatkan azab kubur dan selama-lamanya sampai hari kiamat. Orang munafikin dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab kubur dan selama-lamanya sampai hari kiamat, tidak ada penolong bagi mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ibu-ibu, setiap kali diceritakan tentang azab kubur atau azab neraka, dianjurkan untuk meminta perlindungannya, ucapkan na'udzubillahi min dzalik atau waliyadzubillah atau nasallallahu salam wa afiyah, seperti itu. Atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah, mudah-mudahan saya tidak seperti itu. Setiap kali disebutkan oleh ustaz atau oleh siapa tentang azab kubur, azab neraka, maka ucapkan doa kepada Allah, ya Allah jangan sampai seperti itu. Ya Allah, lindungi saya dari azab kubur, lindungi saya dari azab neraka, supaya hati kita itu tidak merasa biasa saja dengan azab kubur atau azab neraka. Nah, ini 5 golongan di alam kubur. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kedua. Syukur-syukur, alhamdulillah. Atau minimalnya kita termasuk golongan yang ketiga. Kalau nomor 1 kan para nabi dan rasul, kita nggak bisa. Kita berharap masuk yang golongan kedua, langsung dapat nikmat kubur tanpa ditanya.
atau minimalnya golongan yang ketiga. Jangan sampai kita termasuk golongan yang keempat atau yang kelima. Nah, kemudian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita wajib meyakini adanya alam kubur, adanya azab dan nikmat kubur, dan juga adanya pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Dan ini akidah Islam, dan ini iman yang benar, dan ini tidak ada khilafiyah di antara para ulama. Oleh karena itu, maka tidak boleh meyakini adanya arwah gentayangan. Nah, ini intinya ya. Nggak boleh meyakini adanya arwah gentayangan. Artinya orang sudah mati bisa hidup lagi gentayangan. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Jangan mau ditipu sama film. Jangan jadikan tontonan jadi apa? Tuntunan. Jangan. Tontonan bukan tuntunan. Tontonan hiburan silakan, tapi jangan jadikan tuntunan. Jangan percaya dengan film-film horor, film-film barat. Ya, sudah mati jadi zombie, sudah mati jadi vampir, gitu ya. Jadi tidak ada arwah gentayangan, tidak ada. Orang Islam yang imannya benar meyakini orang sudah mati ya di alam kubur. Hanya dua keadaan, dua kemungkinan: apakah mendapatkan nikmat, apakah mendapatkan azab. Tadi sudah kita sebutkan rinciannya. Tidak ada golongan, tidak ada keadaan yang ketiga. Gentayangan tidak ada. Dapatkan nikmat, dapatkan azab, gentayangan tidak ada. Dan orang ketika andaikan ada orang di alam kubur, gitu, coba kita pikir secara rasional. Misalnya orang di alam kubur, di palu tadi, jujur, ya, dia teriak, aduh. Kemudian suatu saat dia bilang kepada malaikat, malaikat, bu berhenti dulu, istirahat, turn off. Saya mau gentayangan, gitu. Ini masuk akal nggak? Nggak masuk akal, Bu. Lebih lagi, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang jenengan sudah tahu. Nabi bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu." Kalau manusia mati, terputus amalannya. Illa min thalathin, kecuali 3. Apa saja? Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nih, jenengan sudah tahu hadisnya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi, orang kalau sudah mati, in qata'a amaluhu, terputus amalannya. Artinya apa? Artinya sudah nggak bisa ngamal lagi, nggak bisa, nggak bisa beramal. Jadi dunia ini tempatnya beramal. Di alam kubur sudah nggak bisa amal lagi. Makanya kita butuh itu tadi yang 3, sedekah jariyah. Yang mana kalau kita sedekah jariyah, kalau kita sudah mati, sedekah itu terus mengalirkan pahala untuk kita. Karena kita sudah nggak bisa ngamal lagi. Yang dengan wakaf tanah untuk masjid, wakaf karpet, wakaf AC. Maka karpet, tanah, AC itu yang mengalirkan pahala untuk jenengan setelah meninggal. Atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang jenengan sebarkan, yang jenengan sampaikan, atau anak yang soleh yang mendoakan. Kita butuh 3 ini. Kenapa? Karena kita nggak bisa beramal, nggak bisa berbuat lagi. Baik beramal baik atau beramal buruk. Jadi orang sudah mati nggak bisa beramal baik ataupun beramal buruk. Nggak bisa bantu orang, nggak bisa. Kalau sudah mati nggak bisa bantu cucunya, bantu suaminya, bantu istri, nggak bisa. Dan juga nggak bisa beramal buruk, gentayangan, ganggu orang, nongkrong di jembatan, nggak bisa, Bu. Nggak bisa beramal. Ini Nabi yang mengatakan. Kita wajib iman, kita wajib yakin dengan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan juga secara rasional juga, kalau misalnya, kalau di film-film horor itu kan mati, Allah gentayangan, nanti bisa ganggu sana, ganggu sini, nongkrong di jembatan Ancol, nanti pindah ke pohon ini, pindah ke pohon itu.
Terus nanti apa namanya, ya pokoknya seperti itu. Kok kayaknya enak sekali hidupnya, ya keluyuran gitu, gentayangan, nggak perlu pakai jilbab. Itu Mbak Kunti kan nggak pakai jilbab ya. Nggak perlu sholat, nggak perlu puasa Ramadan, enak sekali, nggak perlu kerja. Oke. Kalau dunia setelah kematian seperti itu, kok kayak mendingan kita mati aja bareng-bareng ya. Kok enak sekali. Kalau kita hidup dunia kan harus kerja, harus sholat, pakai jilbab, harus puasa, harus haji, umroh. Ya banyak ya kewajiban-kewajiban. Kalau misalnya dunia setelah mati kok bisa gentayangan, keluyuran, bebas ganggu orang, kok enak sekali. Mendingan kita mati aja kalau kayak gitu ya. Nggak mungkin seperti itu ya, nggak mungkin seperti itu. Jadi tidak ada roh yang sudah mati, gentayangan hidup lagi tidak ada. Adapun yang disebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam pernah menghidupkan orang mati, iya. Tapi setelah itu langsung mati lagi. Langsung mati lagi. Itu disebutkan dalam kitab tafsir, itu hanya hidup sekitar 3 hari. Ya, sebagian tafsir mengatakan tidak sampai 1 hari. Yang dihidupkan oleh Nabi Isa itu cuma beberapa hari mati lagi. Gitu ya. Jadi tidak ada mayat hidup, tidak ada zombie, tidak ada hantu, arwah gentayangan dalam Islam tidak ada. Tapi Ustaz, itu yang Mbak Linda itu gimana Ustaz? Yang kasus pembunuhan yang sedang viral gitu, yang dibunuh kan Vina, gitu. Nah yang kesurupan Linda. Nah, Ustaz tahu aja Ustaz. Ya jadi ini lagi rame gitu kasus pembunuhan. Yang pertama kita doakan semoga Mbak Vina diampuni dosa-dosanya, ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari azab kubur, dimasukkan ke jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga supaya pembunuhnya segera ditangkap. Nah, namun kan di dalam kasus ini ada kejadian di mana temannya Mbak Vina ini namanya Mbak Linda kesurupan. Yang katanya kesurupan arwahnya Mbak Vina. Nah, arwahnya Mbak Vina. Kemudian menceritakan tentang kronologi pembunuhannya seperti itu. Nah, itu gimana? Maka jawabannya itu bukan arwahnya Mbak Vina gentayangan, bukan. Tadi nggak mungkin, apa gentayangan nggak mungkin. Orang sudah mati di alam kubur. Namun itu adalah jin. Nah itu namanya jin yang menyerupi, merasuki Mbak Linda itu. Jadi kita wajib yakini ada makhluk yang Allah ciptakan yang namanya jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Nah, ada makhluk namanya jin yang tidak kelihatan. Maka itu jin, pasti itu jin. Nah, tapi Ustaz, itu kok bisa tahu kronologi pembunuhannya? Maka pertama Bu, kita nggak boleh langsung percaya omongan jin. Kalau ada orang kesurupan jin, dia ngomong ini itu, jangan langsung percaya, jangan. Gimana? Kok langsung percaya? Jenengan aja omongan dari teman jenengan yang manusia. Apakah langsung kita percaya? Enggak. Omongan manusia teman kita pun kita perlu klarifikasi, perlu kita cari bukti-buktinya, perlu kita cocokkan dengan faktanya. Nggak bisa langsung kita percaya. Apalagi ini yang nggak kelihatan. Kok bisa-bisanya kita langsung percaya? Apalagi orang kesurupan, Bu. Kalau ada orang kesurupan, jangan ditanya siapa yang ngirim kamu, jangan. Ini sumber perselisihan, sumber percekcokan di dalam manusia. Ya, ada orang kesurupan ditanya siapa yang ngirim kamu? Oh, Bapak Ijo. Langsung didatangin, Bapak Ijo, kamu gini. Padahal belum tentu. Nah, akhirnya cobaan sama Bapak Ijo, gitu kan? Padahal tadinya adem-adem aja, adem ayam, akhirnya cobaan. Padahal belum tentu omongan jin itu benar. Jadi jangan ditanya seperti itu, jangan dipercaya langsung. Yang kedua, andaikan memang si yang dikatakan oleh jin itu benar,
merupakan kronologi pembunuhan dari Mbak Vina tersebut. Maka bisa jadi memang jinnya ada di tempat kejadian, bisa jadi, ya, karena kan kita nggak lihat, ya, maka bisa jadi memang dia lihat, kemudian dia menceritakan. Tapi Ustaz, itu katanya itu yang kesurupan itu suaranya sama dengan suara Mbak Vinanya, kemudian cara nangisnya sama katanya, atau orang tuanya. Ya bisa aja Bu, bahkan tidak hanya sama suara, tidak hanya sama cara nangisnya, bisa sama rupanya. Jadi jin bisa mengubah bentuk menjadi sesuatu yang lain, bisa nyaru gitu ya. Makanya kalau jenengan pernah melihat penampakan misalnya, ya, misalnya simbah jenengan sudah meninggal, kemudian malam-malam jenengan ke kamar mandi, kok ketemu simbah lagi. Maka itu bukan berarti simbah jenengan gentayangan dari kubur, bukan, ya, tapi itu jin yang dia mengubah bentuknya sama seperti simbah jenengan. Tapi kok sama persis? Bisa jadi jin ini satu letting dengan simbah jenengan, satu angkatan gitu ya. Mungkin dia memang kenal gitu ya, mungkin pernah tinggal bareng apa gimana, dia tahu wajahnya gimana, cara ngomongnya gimana, suaranya gimana, jadi bisa menyerupai ya. Dan memang Allah jadikan jin bisa seperti itu, Allah jadikan jin bisa seperti itu. Maka kita wajib yakini orang sudah meninggal tidak bisa gentayangan, gak bisa hidup lagi, rohnya ada di alam kubur. Sedangkan hadis yang mengatakan bahwasanya di malam Jumat roh itu akan datang ke rumah keluarganya, roh akan gentayangan keluar dari kuburnya, kemudian mendatangi rumah keluarganya. Maka saya katakan memang hadisnya ada. Ya, di buku ini saya sebutkan hadisnya. Hadisnya ini panjang, disebutkan di sini bahwasanya arwah orang beriman itu setiap malam Jumat akan datang ke rumah keluarganya. Dan dia mengatakan seperti ini, saya bacakan terjemahnya saja. Sesungguhnya arwah-arwah kaum mukminin datang setiap hari Jumat, setiap malam Jumat ke langit dunia. Bahwa mereka berdiri di atas sendal-sendal rumah mereka. Lalu mereka memanggil-manggil keluarganya dan mengatakan, wahai keluargaku, wahai anakku, wahai ahlu baitku, wahai kerabatku, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Semoga Allah merahmati kalian. Ingatlah kami dan janganlah kalian lupa kepada kami. Kasihanilah kami yang sendiri ini. Kami tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Tidak ada yang kami bisa lakukan lagi. Kami sekarang tinggal di alam yang jauh dan mengikat, yang suram dan lama, dalam kelemahan yang sangat lemah. Maka kasihanilah kami. Dan janganlah kalian pelit dalam doa atau sedekah atau tasbih kepada kami. Semoga Allah mengasihi kami sebelum kalian menjadi semisal kami, dan seterusnya. Dalam riwayat yang lain, si roh ini mengatakan, wahai keluarga, wahai kerabatku, wahai anakku, wahai orang-orang yang tinggal di rumah kami, wahai orang-orang yang memakai baju-baju kami, wahai orang yang membagi-bagi harta kami, dan seterusnya. Nah, ini memang ada hadisnya seperti itu, ya. Namun ternyata hadisnya hadis yang dhaif jiddan. Dhaifnya pakai jiddan. Kalau hadisnya hadis dhaif saja, kalau hadis yang dhaif saja ini bisa ada kemungkinan terangkat. Tapi ini dhaifnya dhaif jiddan, lemah sekali. Kalau hadis itu lemah sekali, maka tidak boleh diyakini, ya, tidak boleh diamalkan. Isinya tidak benar, itu bukan perkataan Nabi, ya. Jadi tidak benar bahwasanya roh itu bangkit, kemudian gentayangan, kemudian datang ke rumah keluarganya setiap malam Jumat. Tidak benar. Yang benar mereka ada di alam kubur, ya. Kemudian tidak benar juga beberapa sangkaan keliru di masyarakat. Misalnya kalau nunjuk kuburan, nggak boleh nunjuk kuburan. Nanti arwahnya gentayangan. Nanti kamu diikuti.
Kemudian jangan melangkahi kuburan. Nanti kalau kuburan dilangkahi mayatnya hidup lagi. Kemudian demikian juga masalah tali pocong. Memang yang sunnah, yang bagus ketika mayit dimasukkan ke dalam liang lahat, tali pocongnya dilepas. Itu sunnah Nabi lakukan itu ketika menguburkan mayit. Tapi ini hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya kalau dilakukan bagus, enggak pun enggak apa-apa. Jadi kalaupun mayit tidak dilepas tali pocongnya, tidak masalah. Tidak ada masalah apa-apa, tidak akan bangkit lagi, Bu. Kenapa tali pocong saya nggak dilepas? Kalaupun orang bisa gentayangan, ini andaikan orang bisa gentayangan, kemudian ke rumah keluarganya, ngapain nanyain masalah tali pocong? Masih banyak perkara lebih penting. Andaikan saya mati, kemudian saya bisa gentayangan, tentu saya akan katakan kepada keluarga saya, wahai anakku, wahai istriku, ayo sholat. Saya sudah ke alam kubur, ngeri. Orang yang nggak sholat tuh ngeri. Ayo sholat, ayo nutup aurat. Itu kan lebih penting, ya. Lebih penting daripada mempermasalahkan masalah tali pocong. Itu masalah remeh-temeh, ya. Nah, itu kerjaannya para jin. Memang para jin mereka nyaru dalam bentuk orang sudah meninggal, ya. Kemudian kenapa tali pocong saya tidak dilepas, sambil bentuknya menyeramkan. Ini lucu-lucuannya mereka. Jadi mereka ketika melihat kita takut, mereka ketawa, ya. Makanya kan coba denger ya, kunti ketawa. Gimana ketawanya, Bu? Itu karena lucu melihat tingkah kita. Ya, cuma ditanya tali pocong kita takut. Kita dipermainkan oleh para jin. Dan ingat ya, jin itu disuruh untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka jin juga harusnya sholat, harusnya juga puasa, harusnya juga nutup aurat, juga harusnya cari nafkah buat keluarganya. Sama seperti kita, sama. Jin juga nggak boleh ganggu orang. Sama, kalau jin ganggu orang maka dia berdosa. Dalam kitab Dalail an-Nubuwah ada seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Nabi SAW dalam sebuah perang mengutus Ammar bin Yasir untuk ngambil air untuk minum. Maka Ammar bin Yasir berangkat ke sumur. Dilalah ketika di sumur itu Ammar bin Yasir ketemu dengan jin. Maka kata beliau, fasara'na, maka kami pun gulat, saya pun gulat sama jin. Artinya berantem, kelahi sama jin. Maka kata Ammar bin Yasir, saya ketika kelahi nggak sengaja memegang sebuah batu yang besar, saya lemparkan kepada jin itu, mati jinnya. Ya, dilempar batu mati, Bu. Kata Nabi SAW, hadza Ammar qadalahu al-jin. Ini Ammar, dia berhasil membunuh jin. Ya, ini salah satu kehebatannya Ammar bin Yasir. Ini hadisnya sahih. Ini menunjukkan bahwasanya jin itu bisa dilawan, Bu. Ya, bahkan cuma dilempar batu mati. Makanya jangan takut-takut banget lah sama jin, ya. Ya, dilempar aja, pakai batu, ya, pakai sapu lidi, pakai sapu icuk, ya. Pakai apa, lawan aja, Bu, kalau berani. Nah, jadi kalau ketemu jin, kalau ketemu jin cuma punya dua kemungkinan. Kalau jenengan berani, lawan. Oke. Katanya kan makhluk terkuat di muka bumi siapa? Emak-emak. Emak-emak. Jadi lawan aja, Bu, pakai sapu, pakai apa, dan bisa mati. Ya, dilempar batu bisa mati. Jangan jenengan termakan oleh film-film horor, ya. Di film horor kan jin ditembak nggak mati. Ya. Kita lempar batu tembus. Itu film, Bu. Makanya jangan terlalu banyak nonton film horor. Jadi pemikiran jenengan rusak. Jadi jangan baunya takut terus. Karena Ammar bin Yasir lempar jin pakai batu mati, Bu. Para ulama sering menyebutkan ada jin yang tinggal di saluran air. Suatu hari orang yang punya rumah itu buang air panas
ke saluran air itu. Karena saking panasnya, jinnya mati, Bu. Di saluran air itu jinnya mati kena air panas. Selemah itu, ya, kena air panas. Kalau jenengan kan kena air panas paling teriak, aduh, nggak mati kan? Ini jin kena air panas mati, ya. Dalam hadis yang sahih, Nabi katakan, jin tidak bisa masuk ke rumah yang ketika nutupnya baca Bismillah. Kalau jangan malam mau tidur, nutup pintu, kunci pintu, bilang Bismillah, kunci, Bismillah, tutup. Jin nggak bisa masuk selemah itu. Nabi katakan jin nggak bisa membuka bejana yang ditutup walaupun dengan dengan sebatang kayu. Jadi kalau jenengan mau tidur, panci, wali, gelas tutup supaya nanti tidak diganggu oleh jin. Dan jin nggak bisa ngangkat walaupun cuma tutup gelas, nggak bisa. Selemah itu. Ya, jadi jangan pikirkan jin itu seperti di film super power gitu yang kuat. Jadi kalau kita ketemu jin bawahnya takut. Nah, kalau jangan berani lawan, Bu, lawan, semangat, Bu. Kalau jenengan nggak berani ya sudah, solusinya lari kabur. Ya, ngoten nggih. Ya, berkaitan ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadi penambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari azab kubur, Allah berikan kepada kita nikmat kubur, dan tentunya kita berdoa semoga kita bisa dikumpulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aslih auladana, Allahumma aslih azwajana, Allahumma aslih qaryatana hadhihi Yogyakarta, Allahumma aslih baldatana hadhihi Indonesia. Allahumma aslih ulata umurina warzuqhum al-bitanata as-salihah allati tadulluhum 'alal khair wa tu'inuhum 'alayya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.